tidak ada bahasa diduga lagi, tapi langsung menuduh bahwasanya pimpinan kita, Bapak Bupati Timur, telah menerima uang. Ini kan sangat berbahaya bahasanya, dan ini menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sebuah fitnah yang tidak baik kepada pimpinan dan daerah kita. Oleh karena itu, menyingkat waktu untuk menjawab dan sesuai dengan aturan pers dalam sebuah media, bahwasanya kita mempunyai hak jawab atas informasi yang tidak benar tersebut. Oleh karena itu, berkenan kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas PND Kabupaten Timur, Pak Husin Alim, dapat memberikan penjelasan dan jawaban terkait pemberitaan kepada Bapak kami. Bahwa pemerintah Kabupaten Simelu sangat menyesalkan tuduhan LPK DPD Provinsi Aceh melalui media online Warta Pembaharuan tentang dana bintek desa diberikan kepada Bupati Simelu melalui Dinas Penanganan Anggaran Desa dalam kegiatan bintek khusus pemerintahan desa. Perlu kami sampaikan bahwa bintek yang dilaksanakan atas petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan surat nomor 910/99556/SJ tanggal 15 November 2018, di mana biaya pelaksanaan disetor langsung ke masing-masing peserta ke lembaga penyelenggara bintek, tidak disetor kepada kepala dinas, apalagi ke bupati terkait besaran sebesar 27 juta per desa. Masing-masing desa bervariasi peserta, terdiri dari 3 orang yang mengikuti bintek dengan biaya kontribusi 4.500.000 per orang atau per peserta, disetor langsung masing-masing peserta ke lembaga penyelenggara, dan sisa biaya perjalanan peserta dari ke lokasi bintek dalam hal peserta penanggulangan kapal atau pesawat merupakan inisiatif dan tanggung jawab peserta sendiri. Yang ketiga, terkait dengan tuduhan bahwa Bupati menerima dana itu melalui Dinas Penanganan Anggaran Desa, merupakan tuduhan dan fitnah yang sangat kejam dan sangat tendensius. Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Penanganan Keuangan Desa tidak ada di Kabupaten Simelu yang nomenklaturnya. Oleh karena itu, kepada pihak yang memberitakan agar melakukan cek and recheck, ya, sebelum memberitakan sesuai, agar tidak gagal paham menyampaikan informasi dan fitnah. Dan kami akan mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan masalah ini. Berkaitan dengan beredarnya berita di media sosial tentang pelaksanaan bintek terhadap kepala desa yang biayanya disetorkan kepada bupati, ini sangat kita sesalkan sekali. Ini sebaiknya pihak yang membuat berita ini sebelum dimuat ke satu media harus konfirmasi ke pihak terkait. Ini yang sangat kita sesalkan, sudah dimuat di berita tapi tanpa konfirmasi sedikit pun kepada pihak-pihak terkait. Jangankan kepada bupati, kepada kepala DPMD atau siapa yang dimaksud dengan Dinas Penanganan Anggaran Desa ini. Jadi inilah yang sangat kita sesalkan. Jadi sehingga ini menjadi bola liar di masyarakat, seolah-olah ini benar apabila dibaca oleh orang awam. Pada hari ini dilakukan konferensi pers oleh Dinas PMD supaya ini memberi penjelasan kepada masyarakat untuk mengklarifikasi bagaimana yang sebenarnya pelaksanaan bintek kepala desa yang dilaksanakan tahun 2019. Pada waktu itu memang ada surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk membuat pedoman, membuat
Kanun dan Perbu tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga Menteri Dalam Negeri memberi saran rekomendasi untuk melakukan BIMTEK ini. Sehingga biaya BIMTEK ini yang sebenarnya ini kalau biaya kontribusi biasa, biaya kontribusi pasti itu diperlukan kepada pihak penyelenggara, yaitu untuk biaya penginapan, makan, dan bahan. Itu yang diserahkan langsung kepada penyelenggara, dan masing-masing biaya kontribusi ini ada tanda terimanya yang diterima oleh kepala desa terkait. Sedangkan sisanya yang dikatakan kalau dalam berita yang tanpa dikonfirmasi itu ada 13 juta. 13 juta itu apa maksudnya? Kita tidak tahu. Padahal setelah kita teliti, sisa dari alokasi anggaran BIMTEK masing-masing itu 9 juta, 4,5 juta untuk kontribusi, 4,5 juta lagi adalah biaya perjalanan pulang pergi ke tempat BIMTEK. Di situ ada ongkos angkutan, ongkos kapal atau ferry, atau ongkos pesawat, kemudian uang saku selama di sana, transportasi setempat, mungkin ongkos beca, ongkos taksi, kemudian biaya makan dan penginapan sebelum dan sesudah dilaksanakan BIMTEK yang tidak ditanggung oleh panitia BIMTEK. Mudah-mudahan dengan adanya konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kepala DPMD hari ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua bagaimana yang sebenarnya tentang berita yang telah viral tersebut. Mudah kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan kepada seluruh kita yang telah membaca tersebut bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Kepala DPMD tersebut. Khusus sumber berita yang katanya inisial D, di situ ada kalimatnya, dia naik kapal feri tapi disuruh mengantar dengan tiket pesawat, dan ini akan kita telusuri karena ini berita fitnah. Jadi akan kita telusuri. Setelah kita telusuri nanti, Bupati Simelu memerintahkan Apip untuk memeriksa SPJ perjalanan dinas dia selama BIMTEK tersebut. Apakah benar? Jangan-jangan nanti tiket yang diampra betul-betul tiket pesawat, padahal dia sudah mengakui naik ferry. Termasuk nanti ya biaya lain-lain lah, biaya perjalanannya selama BIMTEK. Ini mungkin langkah yang akan ditempuh setelah kita benar-benar kita ketahui bahwa inisial D ini memang perangkat desa yang berangkat ikut BIMTEK pada saat itu. Mungkin itu sebagai tambahan untuk penjelasan tentang sumber berita berinisial D ini. Jadi kalau sudah diketahui, akan kita perintahkan Apip untuk mengaudit biaya perjalanan BIMTEK yang dia laksanakan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Simelu, apakah itu melalui dinas terkait, melalui camat atau melalui bupati, tetapi langsung kepada penyelenggara BIMTEK. Posisi pemerintah daerah dalam hal ini dinas teknis dan camat adalah hanya memfasilitasi, memfasilitasi. Lalu yang kedua terkait pernyataan tentang dinas pengolahan anggaran desa, tidak ada dalam nomenklatur dinas itu. Kalau mau cari pamfletnya di seluruh kabupaten ini tidak ada. Jadi ini menunjukkan bahwa informasi itu sangat-sangat prematur, dan tidak melakukan check and recheck terhadap informasi yang akan diberitakan. Kemudian yang kedua, ini mengandung nilai pencemaran nama baik. Nah, tentu ini ada pertimbangan hukum yang sedang kita pikirkan, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu kita menghimbau kepada siapa saja, jangan kita terlampau dalam bermedsos. Nah, kita gunakan bahasa agama itu tabayun namanya. Tabayun itu check and recheck, final check, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dan menimbulkan kegaduhan. Ini konfirmasi ini kita sampaikan sebagai hal jawab. Yang kedua, proses hukum tetap jalan. Mengenai batas waktu kita lihat. Dan ini secepatnya kita inginkan. Arahnya sudah jelas, ini ke proses hukum. Arahnya sudah jelas. Perfect.